perlu pasti banyak adjustment di sana, termasuk juga buat Ririn dan Ibnu. Karena itu waktu itu belum dapat restu dari almarhum ibunya Riri. Ya. Dan Riri itu benar-benar memperlakukan orang tua. Jangan nangis dong. Enggak dong. Ibnu ini cengeng. Gue nyeletuk gini doang. Nanti kalau di saat kita udah salah satu nggak ada, ini pasti kita kangen sama yang kayak Nggak gitu. ada yang ngingetin. Jangan nangis. Udah jangan nangis. Lu kok merah-merah sih, kamu alergi? Nggak, tadi aku pakai itu karena katanya berminyak kan, terus pakai kertas minyak. Saya kan kulitnya sensitif kayak orangnya. Yuk, mulai curhat sendiri lama-lama gue kayaknya ya. Auranya beda ya? Begitu ketemu yang pasangan auranya beda. Awalnya beda, apalagi kan pasangannya baru punya baby nih. Oh. Tuh bikin rame kan? Gara-gara Baby bala-bala. postingan baby, new baby, padahal ini ya. S3 marketing ternyata. Baby yang bisa 11:30. menghasilkan bala-bala. 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 Bala bantuan. Bala-bantuan. tapi itu ini banget loh, pasti banyak yang ya, kalian kan bisa dibilang one of the couple goals ya kan. Tahun depan 3 tahun ya? Iya. Iya kan? Masih 30 anget-anget. Januari. 30 Januari. Kita 30 Desember. Iya benar-benar. Selisih Soalnya sebulan. pas nikahan aku nggak bisa datang tuh, pas lagi COVID. Iya, tapi Darius datang. Pasangan Iya, COVID. iya, datang. Iya, dari datang sendiri. Tapi apa rasanya setelah hampir mencapai 3 tahun pernikahan? Hat-trick. Wah, Enggak. Masih kayak pacaran sih. masih kayak Menyenangkan karena Maaf ya, memang sebelum dilanjut, tadi kan dibilang couple goals. Couple goals kayaknya kita agak minder. iya. Makanya aku Sama mereka. bilang selalu ini adalah idola, pasangan idola kita Waduh. berdua. Amin. Panutan. Nanti kesannya kita tua ya jadi. Tidak panutan. Sebenarnya mau bilang gitu loh, cuma agak kangen. Panutan. Iya. Jadi rasanya gimana? Rasanya kayak pacaran. Rasanya masih kayak pacaran. Iya. Tapi Karena masih pacaran pacarannya cuma terus 3 dong. bulan, terus langsung nikah. Iya. Emang kalau udah jodoh nggak perlu lama-lama. Masa sih 3 bulan pacarannya? JG Boys. Soalnya inget banget tuh ya, tahun baru itu sebelum pandemi itu 2020 kan, yang dia ke rumah tuh sendirian, jomblo, ya kan. Terus abis itu pohon di depan rumah kita tumbang. Pagi-pagi karena pas badai itu malam tahun baru. Dan itu sendirian aja. Ya gitu tuh, ada BJ gitu, kita barbecue. Ternyata nggak berapa bulan kemudian mulai tuh kan kisi-kisi dari tangan, gitu. Akhirnya ternyata terungkaplah bahwa mereka ternyata mulai pacaran, deket, dan akhirnya dalam waktu yang singkat Menikah. bisa menikah dan terlihat sangat bahagia. Dan baby, Baby, kita memang nggak fokus di situ. Yang kita fokusin, kenapa alasan kita untuk menikah, kayaknya nih Ririn nih, kalau yang menurut yang gue lihat ya, Ririn itu bisa jadi partner nih sampai tua nih, kayaknya seru nih. Waktu pas pendekatan. Iya. Jadi waktu Oke. pas Setelah nikah masih kan tetap. masih aman. Hati-hati salah jawab. Hati salah jawab. Screening depan gawang. Oke. Gitu sih kalau gue sih ngerasain kayak gitu. Kan kita udah punya pengalaman nih, masa lalu. Kita berdua berangkat dari masa lalu yang pernah gagal, tapi ternyata Ririn itu bisa menerima dan juga bisa punya pemikiran yang sama untuk kedepannya nih. Kalau misal dulu sempet lempar pertanyaan sih ke Ririn, nggak mau niat nikah lagi gitu. Bukan berarti langsung mau ngelamar sih, enggak, cuma nanya-nanya aja. Ngetes ombak Ngetes. doang Tes ya. ombak. Terus dia bilang enggak lah. Terus sama, gue juga bilang enggak lah kayaknya. Tapi kalaupun ada, ya kita nggak pernah tahu. Gitu. Kita juga nggak bisa bilang enggak gitu. Tapi ternyata memang kalau dikasih, kenapa enggak? Iya. Tapi kalaupun dikasih, ya kita harus lebih lebih yang sesuai dengan keinginan gitu. Iya, Satu sama lain saling ngerti. Dan Hmm. alhamdulillah ketemu Ririn, aku sama gitu. Sefrekuensi gitu ya. Bahasa anak sekarang. Bahasa anak sekarang Satu frekuensi dan momennya juga tepat ya kan sebagai newlywed.
mereka nih kelihatan bahagia banget, saling Iya. mengisi ya Iya, kan. iya. Ibnu juga auranya semakin nggak luar aura-auran biasa ya kan. Aura-auran, iya aura-auran. Biasanya aura-auran, sekarang auranya Tapi memang kelihatan kalau orang memang bahagia dan iya, hati itu terpancar beda. kan. Yang wanita Bu Ririn kalau lihat makin cantik ya kan, Masya Allah. luar biasa. Yang ini Mas Eno gimana? Rezekinya makin banyak, makin Amin. lancar ya Luar kan? biasa. Iya, tapi kalau memang itu ya, namanya kita jujur, kita nggak pernah tahu momen kapan kita bertemu orang yang betul. memang itu memang jodohnya Tepat, Tuhan lah. ya. Iya. Dan itu dan kita ngeliatnya pun juga ikut happy lihat kalian gitu. Malah dulu kita sempat dibilangnya gimmick awal-awal Awal-awal. misalnya. Habis ya, Awal-awal. pertama Gimmick, gimmick. tangan dulu sih, tangan, terus apa gitu kan yang satu posting di Itu mana, kita tahu nggak nyamain kenapa terus sih. kenapa di spill kayak gitu? Iya. Karena itu waktu itu belum dapat restu dari almarhum ibunya Riri. Iya. Gitu, belum ngobrol. Pas begitu dapat lampu hijau, gas lah boy. Waduh. Jadi sebelum Gaspol. ngobrol spill dikit. Spill aja dikit. Pas ngobrol lu ngapain spill duluan? gitu. Kecolongan gitu. Iya, tanggal posting harus ini dulu, izin. Biar sama-sama nyaman gitu kan. Iya, karena mesti menjaga banyak hati. Iya, Iya. pasti. Karena kan kalau pernikahan, apalagi di Indonesia ya, pernikahan kan bukan cuma tentang kita berdua aja, tapi ada keluarga. Apalagi Ririn sama Ibnu juga ada punya anak-anak, ya kan. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan semua aspeknya ya. Tapi setelah menikah, 3 tahun yang dijalanin ini, happy kah? Atau challenging? Atau seperti apa sih? Karena kan biasanya penyesuaian itu ada di 3-5 tahun pertama kan. Iya. Dari apalagi pacarannya sebentar. Iya. Dari yang happy-happy, wah rasanya dunia milik berdua, tiba-tiba 5. Lu gitu ya. realitanya seperti ini gitu. Atau happy-happy aja ternyata. Alhamdulillah sih sampai saat ini, semoga seterusnya ya happy-happy aja. Seperti yang dibayangkan gitu. Seperti yang dibayangkan. Tapi ada berantem-berantemnya dong. Ada pasti, ada, karena kalau kan itu. dua orang yang berbeda dengan dua pemikiran yang berbeda, Iya. terus jadi satu, pasti ada argu biasanya. Iya. Tapi itu dia, kita berdua selalu bilang, pokoknya komunikasi itu benar-benar harus sehat, Iya. harus terbuka apapun itu. Jadi selama ini sih habis argu, oh iya ya gitu. Iya, Bener ingat juga kata lagi ya. kamu. Iya, iya, iya. Terus Apa sih nggak ada biasanya yang- gengsi-gengsi minta maaf juga. Nah itu yang biasanya nggak dilakukan aku dulu. Sebelumnya. Sekarang ini banyak belajar dari kegagalan yang lama. Iya. Dan sama satu lagi, sebelum kita masuk ke kamar atau sebelum kita tidur, itu harus selesai masalah. Oh, kirain harus cuci kaki, cuci tangan. Itu wajib, itu ya. Iya, ternyata harus cuci hati juga ya. Betul. Ngobrol Hati, dulu. pikiran gitu ya. Iya, gitu Bu, jangan dibawa ke kamar. Nah, siapa yang bawa, kenapa Enggak jadi kan bapak saya yang ingetin curhat? aja. Nah, tapi Pak, maksud aku ya, to start again sometimes it's not easy, Yes. ya kan? Dan perlu pasti banyak adjustment di sana, termasuk juga buat Ririn dan Ibnu yang kita bilang selalu rindu, makanya rindu mulu Iya, kali mereka rindu kalau terus. pisahan gitu ya. Dan pasti banyak hal, banyak pelajaran yang didapatkan dari pengalaman masa lalu yang Iya. pasti nggak ingin kalian ulangin lagi. Dan Iya. kita semua juga berharap ya yang terbaik gitu kan buat Ririn dan Ibnu, dan ya terlihat semua semakin dewasa pasti kan banyak hal Iya, yang iya. kita bisa lakukan, entah itu kalau kemarin ngobrol sama Mbak Zoya, salah satu psikolog, itu kan ternyata nggak boleh compromise, tapi we have to adjust. Yes. Jadi kalau Agree banget. iya, karena Iya. kalau compromise bisa jadi masalah di belakang hari, bisa diungkit, tapi kalau adjust ya kan lu udah terima nih, udah adjust kan gitu. Tinggal di-setting aja kan? Iya, dan itu kalian lakukan juga dalam perjalanan menuju 3 tahun ini. Saya lakukan. Ibnu tapi beda banget ya, benar ya. Ya itu Nggak hasil dapet saya seperti botol tidak yang mengenal tutupnya Ibnu yang pas Jamil. gitu. hasil dari adjustment. Tapi setuju banget sama yang tadi dibilang Iya. sama Donna. Semua tuh sesuai dengan apa, kalau mungkin kita awalnya terima-terima tapi ternyata apa di Dipendem belakangnya dipendem, nanti bisa jadi bom waktu kan. Iya. Lebih baik sekarang nih kita selama 3 tahun ini udah kayak saling adjust aja. Kalau ada yang salah ya minta maaf, kalau ada yang mungkin dia lupa ya harus diingetin, kalau ada yang kelewatan ya harus dicolek juga, kelewatan putar balik kayak gitu. Apa sih biasanya yang bikin problem kalau dari sisi Ibnu ngelihat ke Ririn? Apa kalau dari Ririn ke Ibnu apa biasanya yang suka jadi Ya, masalah? Ibnu dulu deh. Sudah. Ririn dulu, Ririn.
Nggak apa-apa, keluarin aja sayang. Nggak apa-apa, keluarin. Enggak, mungkin kalau Ibnu itu terlalu baik kali ya untuk kayak masalah pekerjaan gitu. Ada yang menurut aku pekerjaan ya pekerjaan, pertemanan ya pertemanan yang kayak gitu. Kita nggak bisa jadiin satu. Karena kan sekarang ini lebih luas, bukan hanya di dunia entertain. Ibnu udah mulai bisnis segala macem gitu. Kadang-kadang itu sih yang nyatuin pemikiran kita berdua. Nggak bisa segala sesuatu itu dianggap jadi hubungannya teman aja gitu. Semua harus jelas ya, apalagi kalau ada hitungan bisnis kan. Nah ya itu dia, kadang-kadang itu. Sementara Ibnu, udahlah nggak apa-apa dia aku tahu kok gini. Dan biasanya sih hal-hal yang kayak begitu. Tapi untuk kita berdua sendiri sebenarnya nggak pernah ada cekcok yang besar atau aku komplain tentang Ibnu, ya paling kayak handuk aja suka. Kenapa handuk tuh? Iya kayak Handuk suka dibawa tidur. hal-hal kecil yang kayak gitu aja, kebiasaan yang iya, tadinya mungkin kelamaan tinggal sendiri, terus tiba-tiba sekarang punya pasangan. Iya. Aku orangnya suka rapi banget, Ibnu sembarangan banget. Hal-hal yang kayak gitu-gitu aja. Itu sering pasti yang bikin kesal adalah berulang gitu. Iya, ya, itu tahu. berulang. Itu kita juga sering begitu. Banyak kan justru kebalikan aku sih. Ada pas bunga geser dikit, tahu jam tangan gue taruh di mana? Langsung ada alarm kalau nggak ada suara jam tangan. Oh iya sorry. Semua rak ada jam tangan Ibnu. Semua rak ada topi Ibnu. Sepatu rak ada. Padahal udah ini rak Ibnu, ini rak Ririn gitu. Tapi dia naruh semua barangnya ada di, mungkin lebih gampang kali ya. Jalan di sini ada. Iya. Di sini ada gitu kali Yang kelihatan aja dipungut sama dia. Di mobil dulu gitu juga. Waktu masih sendiri itu di mobil tuh pasti pakaian pasti ada, baju olahraga ada, atau sepatu bola, sepatu lari itu pasti ada. Kalau sekarang enggak. Sekarang kalau selesai aktivitas ya semua harus dikeluarin, bersihin lagi gitu. Which is bagus kan? Bagus ya. Jadi ngebawa sesuatu ke habit yang baru yang lebih rapi, lebih bersih ya kan. Sampai saat ini kita masih adjust soal itu So that's why saya butuh dia. Iya. Untuk diingetin terus. Yes. Dan Semangat ya Ririn, jangan pernah lelah. Oke, Buat sebagian laki-laki itu susah soalnya ya. gitu. Iya. Kalau saya nggak, kalau itu sih aku nggak pernah ngingetin. 17 tahun Bu, iya. Just banget. Udah mati rasa kayak buat ngingetin. Oke, itu tadi kalau dari Ririn ke Ibnu. Nah, kalau dari Ibnu ke Ririn? Dari sisi ini ke wanitaan, ke hormon gitu. Kadang Ririn nih memang moodnya wow gitu, ada wow-nya gitu. Apa nih mood swing? Iya, mood swing ada gitu. Oke. Tapi dia pun ngakuin gitu. Aku udah mau datang bulan nih atau apa. Oh, iya. Ya, siap-siap aja gitu. Colek bacok ya. Iya, tapi ya tadi yang Dona bilang Bekas cakarannya coba tunjukin. ada sini enggak ada yang bercanda. Lebih ke KDRT ini. Iya. Ya, tapi abis itu ya udah tinggal adjust aja. Gue udah tahu, Udah keluar tanda-tandanya gitu ya, tinggal di ini aja, dimengerti aja. Tapi nggak sampai mengganggu kan itu? Enggak. Buat kalian berdua. Karena kalau gue sama Dona biasanya gue yang cranky. Lu suka gitu nggak? Jadi Dona yang mau dapat, gue yang cranky. Oh gitu? Iya. Enggak, kalau gue Gitu. sih Padahal dulu pas dia hamil gue nggak ngidam. Kadang kebayang ya, gue yang nggak dapet dia yang cranky, gimana kalau dia yang dapet ya? Makanya saya nggak dapet Bu. Tapi enggak ya? Lu nggak jadi cranky karena memang Ibnu kan kalem banget ya. Lu kan orangnya kalem banget. Kalem banget kan boy, religius kan gue. Seno banget lah. Iya. Salah muji gitu. Puji. Tapi ngomong-ngomong soal Mas Seno, ya kan ya sekarang seriesnya lagi hits di Indonesia, one of Terima kasih. masuk trending di Netflix juga gitu kan. Dan kalau masalah pekerjaan, setiap peran yang di Ibnu dapetin atau Riri dapetin, kalian selalu discuss nggak sih kalau masalah itu? Nah, Iya. kalau dulu enggak dong. Dulu kapan nih Mau masuknya? discuss sama kalau dulu waktu masih sendiri. Oh, masih sendiri. Ya, paling mau discussnya sama siapa? Manajernya lah ya. Iya. Tapi kalau sekarang udah punya partner hidup, jadi harus Izin.
secara tertulis bukan izin sih, lebih kayak Secara sounding aja tertulis ya. ada surat pernyataan. Iya. Surat Lebih kayak ya. ini dapat judul begini-begini. Oke enggak gitu. Oh, Jadi gitu. jadi partner buat diskusi lah ya. Betul. Iya. Ya apalagi Kira-kira dua-duanya bagus. kebetulan kan berakting ya. Iya. Kalau aku kan enggak ya, jadi Apa sulit nih? itu. Ini arah pertanyaannya kemana nih? Aku udah mau nanya apa kan? Dan tapi kalau misalnya kayak adegan-adegan dalam sebuah film Oh, iya. atau apapun, apakah Ririn dan Ibnu punya batasan-batasan Ada. tertentu gitu? Apa yang boleh dan nggak boleh, do's and don'ts-nya, Yang nggak term boleh- and condition-nya. Yang nggak boleh gitu. syuting nggak dibayar nggak Oh, iya, boleh. Nah itu dia bahaya Jangan boy, dong, jangan. bahaya kalau kayak gitu. Jadi kalau kebetulan untuk akhir-akhir ini kan Ririn memang udah dia nggak ke Acting. acting. Nggak rutin. Nggak Tapi rutin. Ada kemarin main itu kan teater, Teater. ya. Dia kayak langsung nggak film sinetron nggak langsung Teater. gitu. Ih. Enggak gitu, Semua orang kan sama. prosesnya beda-beda. Iya. Aku pengen main film kayak kamu tapi dapatnya teater dulu. Nah, ya, rezeki. Iya. Kita akur yuk di sana. Akur ya, saat ini kita akur ya. Kalau untuk masalah itu ya balik lagi dulu waktu sendiri kan nggak pernah konsul segala macam. Ini harus konsul, harus ngobrol. Terus kalau ada adegan-adegan yang memang intimate, ya udah pasti nggak bisa. Oh gitu. Iya. Pasti nggak. Pasti nggak Iya, bisa. karena ada batasan-batasan dan kita sudah punya pakem itu berdua di saat kita menikah. di saat, Abis ini sayang kita tanya dia ya. Oke. di saat kita menikah, kita punya kayak ada adegan-adegan di mana kita berdua tidak mau mengambil Yang adegan ya itu. kalau dalam film atau pekerjaan apapun sampai ada adegan itu kita berdua punya hak untuk menolak itu. Alasannya kenapa sayang? Coba dijelasin. Ya. Karena Kita ada Berarti Iya. pernah ada diskusi juga masalah Sudah itu. banyak tawaran yang ditolak karena itu. Karena aku ya. Iya. Oke. Tapi kan harus ada yang kamu bilang harus karena- banyak iya. ada yang dijaga. Iya, karena banyak hati yang dijaga. Anak-anak udah mulai besar. Kadang-kadang kitanya sendiri pasangan mungkin bisa menerima itu, tapi seperti ibunya Ibnu, terus anak-anak udah mulai besar dia bisa melihat kayaknya nggak gitu sih harusnya gitu. Balik lagi kalau dia bilang profesional, awalnya kan kita Iya. ngobrol panjang sekali tentang ini. Dia bilang, panjang. tapi kan ini profesional, nggak ada rasa yang mesti Iya, iya. ya tapi rasa yang dijaga yang untuk kita yang ada di sekitarnya dia kayak gitu sih. Betul sekali. Betul. Iya. Sekarang tanya Bagus. saya balik. Tanya balik. Ini Ini Kalau kalian acara gimana? kita loh, kita yang harusnya jadi wawancara bintang tamunya. Nama kamu ngelempar pertanyaan yang bisa jadi Emang bumerang. aja, Iya. saya nggak- Boy, kalau nggak nggak tas di kasih motor tahu. aja, cara motornya Tapi kita. kalau iya, Mama iya. Dona Ntar sendiri kita kalau obrolin ya. dari ada adegan kayak gitu gimana? Iya Don, gimana Don? Coba Ibu jawab. Panjang ini jawabannya durasi habis tuh. Nggak, tapi sebenarnya sepaham. Aku juga sepakat dulu ya. Mungkin apalagi karena begitu setelah menikah, sense of belonging kita pasti lebih besar. Iya. Selain juga memang menjaga hati banyak orang ya. Tapi satu hal yang mungkin mama aku selalu ingetin sama aku, mama aku bilang dia sudah pernah jadi aktor sebelum nikah sama kamu. So kayaknya nggak adil juga kalau misalnya dibatesin gitu. Cuma Darius juga awal-awal dulu waktu ini banyak banget juga nolak sampai dimusuhin akhirnya sama sutradara gara-gara berapa kali nolak film yang memang mungkin harus ada Dimusuhin sih nggak di calling lagi. ada adegan intimate-nya Iya, sampai dan itu sudah berlangsung ya kita tahun ini 17 ya lebih dari 10 tahun Apa aja? terakhir kan Nolak kerjaan. iya Ya, 16 tahun Bu nolak kerjaan. Kayak bapak nolaknya agak sayang gitu. Iya, tapi mungkin akhirnya aku yang berusaha untuk mengerti karena memang ada hal-hal yang nggak bisa ketika kita sudah memilih untuk bekerja gitu kan, memang ada hal-hal yang memang ya nggak bisa untuk bilang enggak gitu kan, apalagi kalau misalnya terjadi secara spontan tidak lokasi gitu kan, jadi akhirnya aku yang berusaha untuk bisa menata hati, melakukan adjustment juga gitu. Cuma yang memang kita pikirin sekarang adalah lebih ke anak-anak, Iya. ya, karena mereka udah gede gitu kan. Kan gitu Pak? Betul sekali. Iya. Bu.
Saya sepakat kok, itu value yang sangat bagus, ya kan. Iya. Dan masing-masing pasangan pasti punya value-nya sendiri-sendiri, ya. Jadi kita harus support dong pasangan yang baru, ya kan. Value yang mereka believe itu harus kita support. Iya. Pasangan lama juga harus support loh, ya kan? Tenang Bu, saya pasti support Tapi kan Ibu pasti Dona. setiap pasangan punya kayak apa ya, rule of the game-nya Oh masing-masing. iya, Iya. betul. Karena kita selalu juga bilang semua unik kan. respect sama Iya, orang-orang that's yang true. Respect malah dan ketika sudah ada sebuah kesepakatan ya apalagi kalau buat aku yang penting adalah mampu menjaga semuanya Betul. gitu kan. Dan seperti yang kamu bilang, yang penting hatinya harus tetap dijaga. Oh gitu. Yang lain nggak usah. Yang lain ya ikhlas lah. Belajar ikhlas itu bagus loh Bu. Itu ngabuk-ngabukin di belakang kamera sering kayak suruh ikhlas. Oke, nanti kita sambung tema yang ini setelah seriesnya keluar ya. Tapi menarik. Ibu mau curhat itu aja, Enggak, muter-muter Bu udah pertanyaannya. selesai. Itu out of topic loh Bu. Oh iya benar. Bukan out of tadi question. Oh iya. Tapi Kadi selalu ngomong tentang anak-anak. Seberapa besar sih arti anak-anak buat kalian? Kalau aku luar biasa besar sekali. Kayaknya apa yang aku lakukan dari dulu sampai akhirnya menikah dengan Ibnu itu semua buat anak-anak. Jiwa, tenaga semua buat mereka. Pikiran, hati. gitu. Hati. Malah aku bilang kalau nggak ada mereka kekuatan aku kayaknya nggak bisa menjalankan atau menghadapi hidup yang pernah aku lewatin ini gitu. Jadi luar biasa sangat berarti sekali buat aku anak-anak. Ya. Dan terkait dengan menjaga hati tadi dan apa yang Ririn lakukan semua untuk anak-anak, berarti waktu proses pendekatan lalu sampai akhirnya memutuskan menikah itu banyak dialog juga dong sama mereka ya. Iya. Pagi Jasmine udah gede ya. Udah gede. Karena nggak bisa deket sama orang yang nggak bisa deket sama anak-anak atau anak-anak nggak bisa menerima keberadaannya. Akan susah buat aku lagi untuk adjust itu gitu. Jadi harus merekanya juga Iya. bisa terima. Dan kayaknya yang paling pertama nerima Yaya ya. Iya. Karena usianya masih kecil kan, jadi butuh figur dan nempel banget kayaknya sama Ibnu. Iya, waktu pas ke rumah beli permen terus. Permen, ya. Sogokannya tanya. Ya, uncle. Sampai akhirnya sebelum nikah udah panggil papa nggak? Iya, dia Iya. minta izin. Oke. Iya, dia bilang, uncle, aku boleh nggak manggil uncle papa? Wah, di situ langsung kayak apa ya? Kesentuh aja gitu untuk yang kok orang di rumahnya Ririn tuh welcome gitu, seneng banget gitu. Iya. Kalau misalnya memang Tuhan emang ngasih ini semua untuk kehidupan gue ke depannya, ya kenapa enggak? Makanya kan tadi balik lagi itu juga nggak bisa bilang ya enggak, gue nggak mau nikah. Iya. Ya paling untuk saat ini mungkin enggak, tapi kalau memang dikasih sama Tuhan, ya udah. Ternyata cepat Dan dikasih sebenarnya hidayah. ya Iya. cepet dan sebenarnya itu jadi modal lo kan. Wah, gue dipanggil papa. Anak-anak udah mau ini. Balik lagi Boy, tadi kan yang lu bilang apa kalau di Indonesia kita tuh nikah nggak cuma sama orangnya Betul. doang, sama keluarganya. Apalagi Ririn juga udah punya anak, gitu, gue juga udah punya. Jadi kita memang harus sama-sama untuk nikah itu ikatan batin antara Ririn dan semua keluarga yang ada di dalam rumah itu. Iya, dan terlihat banget Ririn juga dekat sekali sama keluarganya Ibnu. Itu kan itu pasti Iya, bersyukur banget sih. nilai plus yang luar biasa buat calon menantu, calon ini ya kan, calon istri gitu. Dan Ririn tuh orangnya tuh nggak ada apa ya yang mungkin malah justru gini loh. Gue sebagai anaknya ya ke rumah nyokap masih bisa dihitung lah seminggu. Malah justru dia yang lebih Selalu rajin ngingetin. untuk ngingetin Iya. ke rumah mama kayak gitu terus. Iya, apalagi udah ngerasain kita nggak punya orang tua ya. Iya. Jadi ketika ada orang tua tuh pasti Harus ada disayang-sayang. Iya. Karena orang tua itu bukan hanya materi yang dia perlukan, tapi keberadaan kamu itu sangat penting. Kehadiran. Jadi pokoknya setiap sempat itu ada waktunya kalau bisa terus ketemu sama mama. Karena kan sekarang Tinggal mama. Iya. Dan Ririn tuh bener-bener memperlakukan orang tua. Jangan nangis dong. Enggak dong. Ibnu ini cengeng. Enggak tahu nih. Tadinya kesini gini. Kita berdua terus ya, nggak apa-apa ya ngomongin di sini ya. Jadi kamu nggak usah gengsi nangis. Enggak tahu di umur-umur kepala 4 ini udah ingetnya tuh kayak pengen
Maaf sayang, aku tahu kamu dari tadi nangis mulu di jalan gini. Ntar kalau Dona nanya-nanya apa kita jujur aja. Kalau kamu nggak ada aku gimana? Kok dia nangis gitu? Nggak apa-apa. Tapi beneran dia. Tapi lucu sih? It's a good thing that we have a couple, we have the partner yang mungkin sebenarnya dulu mungkin Ibnu nggak pernah merasakan itu, dan dia dapat dari Ririn yang akhirnya malah ya kan pasangan yang baik adalah yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bisa mengeluarkan hal-hal yang terbaik dalam diri kita. Dan makanya mungkin sekarang dia begitu terharu, tapi nggak nangisnya mungkin nyesel kenapa nggak ketemu dia dulu. Kita udah pernah ketemu dulu. Iya, udah pernah Tapi belum ketemu. jodohnya ya. Iya. Ya, orang harus melewati banyak hal dulu akhirnya bertemu. Ya, prosesnya beda-beda. Iya. Tapi ya kita aja 17 tahun kadang tuh masih suka ngobrol juga kayak gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya amit-amit salah satu dari kita nggak ada. Oh, sesuatu yang baru dilihat dari seorang Ibnu Jamil kayaknya. Lagi kalau lagi tribun kayaknya lari maraton gitu kan, ternyata melo juga. Hatinya ternyata. Tapi itu Taurus mungkin gitu ya. Ya Diego kan gitu. Sama itu kan, karena kayak mungkin usia kali ya, usia Faktor bersama. U ya? Iya, faktor U kayaknya. Segala sesuatu yang kecil-kecil gitu malah justru sekarang tuh lebih terasa gitu, lebih bisa menghargai gitu. That's good. Malah kayak tadi gara-gara cerita kita di mobil perjalanan ke sini ngobrolin tentang itu aja, nebak sayang kamu tuh OCD ya. Apa sih OCD itu? Enggak, pokoknya kamu tuh selalu rapi, tertata, bla 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 segala macam. Iya, terus kayak jam tangan gitu. Kamu langsung jam tangan, iya. Terus tiba-tiba gue nyeletuk gini doang. Nanti kalau di saat kita udah salah satu nggak ada, ini pasti kita kangen sama yang kayak gitu. Nggak ada yang ngingetin. Dia nangis banget kan. Udah jangan nangis. Seorang Ibnu Jamil ternyata hatinya setipis tisu ya. Maaf ya. Kesel. Ini sisi lain yang mungkin besok nggak usah ke podcast lagi. nggak pernah kelihatan ya dari Ibnu. Tumben kamu nangisin soal cuma OCD Gue doang. kenal Ibnu tuh dari 2005 Iya, kan. Kita main bola bareng, nggak pernah gue lihat Ibnu nangis. Iya. Tapi yang lucu ya, Darius, kan biasanya dia selalu ngobrolin soal anak, hubungan dia sama Dovin, dia nangis. Hubungan dia sama orang tua pasti nangis. Ini tentang OCD aja dia nangis. Aku kayak antara mau sedih sama lucu banget. Nah, jadi kayak dia di tahap-tahap yang segala sesuatu menurut kamu penting ya? Iya penting. Iya. Iya. Mungkin karena juga apa ya? Biasanya kita kan kita butuh sesuatu untuk bikin hati kita itu penuh. Dan saat hati kita penuh itu kita bisa jadi lebih sensitif untuk merasakan berbagai hal gitu. Jadi mungkin kehadiran Ririn benar-benar memenuhi hati Ibnu dan akhirnya bikin lu lebih care sama hal-hal yang kecil yang sebelumnya lu nggak kepikiran gitu kan. So it's a good thing actually ya kan. Paling nggak sekarang Ibnu lebih peka terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Kalau dulu mungkin dia lebih cuek, sekarang lebih perhatian dengan hal-hal kecil yang mungkin nggak pernah dia lakukan sebelumnya terhadap keluarga. Nah saat ini aku bisa ngelihat itu sudah ada lagi gitu. Dan tadi sempat ngomong juga tentang Dovin ya. Kita juga maksudnya kita tahu Ibnu tahu Dovin udah cukup lama juga. Seumuran gitu kan. sama Leo kan? Iya. Dovin tuh. Iya. Dan aku bilang maksud aku iya, aku juga sebagai ibu pasti pernah ngeliat tuh sedih juga ya. Aku sempat ngobrol sama Darius kalau misalnya karena suatu kondisi orang tua harus terpisah sama anaknya atau bahkan nggak berhubungan lagi sama anaknya. Dan aku bilang Ririn termasuk yang ya pasti juga punya peran penting sampai akhirnya Dovin bisa deket lagi. Bahkan Ayaya ngerasa punya kakak cowok yang she's so happy gitu kan. Sebenarnya apa yang akhirnya membuat hati dari Dovin sendiri terlihat akhirnya luluh dan mau kembali berkomunikasi sama papanya. Bukan cuma sama papanya aja, sama Ririn. Sama Ririn juga. Iya, sekarang tuh udah kemajuannya besar banget ya sayangnya. Ini nggak tahu ya, percaya nggak percaya, tapi karena memang kekuatan hati kita berdua gitu, memang ketulusan kita berdua juga, dan pastikan kalau kita punya doa sama Tuhan gitu, sama agama kita, pasti
ketulusan itu pasti dibayar gitu loh. Dan itu terasa banget pas kita pulang umroh. Kita tuh ibadah itu memang bukan apa ya, salah satu niat terbesarnya itu. Ririn pengen mengumpulkan yang memang terpecah gitu. Jadi kita berdoa terakhir yang pas ibadah umroh terakhir, urutan umroh terakhir itu kita memang katanya ada doa yang kemungkinan besar itu akan dijawab, dikabulkan gitu. Nah kita doa di situ, kita berdua nangis. Jadi pas pulang dari situ, tiba-tiba Dovin telepon, WA. Iya, dia nanya, terus nggak lama lagi, beberapa selang minggu dia ketemu ngajakin. Ya itu ajaib aja. Padahal kayak langsung dijawab gitu. Iya, dulu WA aja nggak pernah dibalas, telepon nggak pernah diangkat. Tapi itu karena usaha kamu juga. Iya. Karena kalau aku lihat Ibnu tuh sekarang sudah nggak malu atau nggak gengsi untuk terus-terusan mendekatkan diri sama Dovin. Awalnya kalau ada penolakan dia bisa pulang begitu aja, kesel sendiri. Tapi pas kita obrolin lagi kayaknya nggak ada lagi deh kayaknya waktu buat Ibnu untuk gengsi, toh itu juga anaknya gitu. Jadi kalau dianya yang menjauh, kamu yang mendekatkan yang lebih dewasa kita. Jadi kita yang harus lebih ngertiin gitu. Nah jadi walaupun pertama-pertama ditolak, dia nggak mau ketemu, Ibnu datang terus. Akhirnya kan lama-lama hatinya Dovin juga, dia bisa lihat kesungguhan papahnya, ternyata beneran sayang, ternyata kamu benar-benar membutuhkan Dovin juga gitu loh. Kita menyebutnya berdua tuh ini investasi kebaikan. Kalau emang itu sesuatu yang baik, udah lakuin aja terus. Secara terus tulus aja. benar. Iya, pasti lama-lama dia juga akan sadar. Berapa lama itu prosesnya sampai akhirnya? Berapa ya? Sebelum kita deket pun ternyata hubungannya Ibnu dengan Dovin sudah agak renggang. Saya ingat pernah waktu sekali lagi main sama SFC kan gimana tuh, Nu gimana? Anaknya nggak mau, masa gue gitu. Dia sempat ngomong gitu. Memang susah banget gitu loh. Ya karena kadang mungkin kita ngerasa bahwa kita orang tua ya, harusnya anak yang mungkin karena kita terbiasa kita sama orang tua mungkin hormat, datang apa duluan gitu kan, pasti ada rasa itu dulu ya. Dan mungkin di usianya juga Dovin kan lagi menginjak remaja gitu kan. Jadi memang ya it's about time lah, tapi berkat usaha, kegigihan, ketulusan, dan keikhlasan juga sampai dibawa doa di umroh itu luar biasa. Jadi akhirnya bisa dekat lagi, balik lagi, happy lagi sama-sama. Keren sekali loh. Amin. Tapi jadi nggak mau nambah, bener nggak mau nambah adik? Ya yang mau nambah. Masih cocok kok Mama Ririn. Aduh Mama Dona enggak kayaknya ya. Kita fokus dengan yang sudah ada. Sekolahnya Mbak. Iya. Biaya hidup, ya kan sekolah. Sekarang tuh banyak juga. Banyak orang bilang gini, punya anak banyak, rezeki juga banyak, tapi kita berdua lebih memutuskan untuk lebih fokus dengan yang sudah ada. Anaknya nambah bisnis aja yang banyak ya, nambah parfum, terus nasi goreng, apa lagi rencananya, ada bisnis apa lagi? Coffee shop. Coffee shop mau bikin juga. Coffee shop. Ririn sempat punya kan ya? Iya, tapi sudah nggak dipegang. Sudah nggak. Dilepas. Berarti ini mau bikin yang sendiri? Iya. Wah keren banget. Properti juga? Ya kan di properti juga di Bali punya villa. Iya. Mudah-mudahan nambah. Amin. Tapi itu ya, maksud aku kadang memang namanya jodoh kalau memang udah dia dapet yang memang ya ini mungkin berasal dari Tuhan, rezeki apa segala macam kayaknya akan ngikut aja. Iya. Gitu ya. Nah kalian sendiri memaknai sisi baik dari sebuah kegagalan itu seperti apa sih? Kan pasti biasanya kita kalau ketemu sama kegagalan entah desperate, entah penyesalan dan semua hal yang mungkin negatif ya. Tapi sebetulnya kan di balik itu ada sisi lainnya, yaitu kebaikan. Kalian ngelihatnya seperti apa? Kegagalan sih kalau buat aku sih pembelajaran ya. Ya kita belajar, disuruh belajar gitu. Jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang kemarin udah kita lakukan. Gitu. Terus gimana? Nggak cuma sampai di situ. Gimana caranya juga kita bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik itu nggak harus sama dengan orang lain, ya dengan versinya kita aja masing-masing. Kayaknya memang dulu kita melakukan ini, sekarang kita udah menuju yang seperti apa. Gitu. Jadi patokan kebaikan sih menurut kita berdua sih pasti dengan yang lain pasti berbeda gitu kadarnya.
Kalau aku ngelihatnya apapun yang terjadi sama aku tuh kayak tanda Tuhan sayang sama aku gitu. Berarti masih banyak kurangnya atau masih banyak yang aku lupa sampai emang harus terus belajar terus gitu. Teguran atau kenikmatan yang dikasih Tuhan itu kan beda-beda. Mungkin salah satunya kalau aku mungkin dengan cobaan-cobaan itu. Dan aku melihatnya itu cobaan yang baik karena kalau nggak ngelewatin banyak hal itu mungkin aku nggak jadi pribadi yang seperti sekarang. Ya. Luar biasa sekali. Kita doakan ya semoga apapun perjalanan hidup Ririn dan Ibnu bisa dilewati dengan mudah, ya kan? Diberikan kebahagiaan yang berlimpah. Dan menjelang 3 tahun usia pernikahan, apa sih yang paling pengen dirubah dari seorang Ibnu dan juga Ibnu ngelihat Ririn yang masih paling bikin gemes gitu? Selain masalah handuk dan lain-lain. Nggak ada Kalau aku juga nggak ada sih. Nggak ada. Aku mau Ibnu tetap menjadi Ibnu Ibnu yang sekarang. seperti ini. Wow, Iya. keren. 3 Mimpi tahun. apa yang belum buat kalian berdua ke depannya? Apa mimpi yang masih ingin dicapai? Ya pengen sih di hari tua itu kita masih tetap jalan-jalan sambil melihat anak-anak akur, Sehat. Ya. itu aja sih. Sama ya kayak kita juga ya. Pengennya kalau udah tua kita masih bisa jalan-jalan gitu kan. Iya kan? Tapi kalau dilihat ya, kalau Ririn itu kan mungkin ya karena banyak hal yang terjadi dalam hidup, aku sering baca caption-captionmu and it's really memberikan Inspiring. kekuatan dan inspirasi buat banyak wanita juga di luar sana. Kayaknya lebih romantis Ririn ya daripada itu ya nggak Iya, sih? kalau untuk itu dia jago. Tapi bahasa gue emang agak begajulan sih. Tapi kalau love language-nya Ririn apa sebenarnya? Action. Kalau Ibnu? Fisik sih, Afirmasi. lebih Physical ke touch. kayak cuddling. Cuddling. Iya. Kalau Kayak tadi pagi aja berebutan pelukan gitu. Coci, gemes jadi pengen banget. pelukan. Kalau Ririn lebih senang melayani act of service berarti. Iya. Luar biasa. Iya. Ya. Selama 3 tahun ini berarti jarang surprise-surprisean gitu, nggak terlalu ya? Udah mulai berkurang, tapi dia tetap sering kan waktu sebelum kita menikah dia suka ngasih bunga gitu. Sampai saat ini dia ternyata masih konsisten sering Kasih bunga. Iya. Tapi bunga bang juga sering ya. Gitu. Iya. Kayak itu dia. Semudah itu sih Ririn Bikin- itu bikin- ternyata bikin yang bikin bahagia ya. senang itu cuman dari bunga aja udah bikin senang. Iya. Itu salah satu Kadar kita. orang happy kan beda-beda. Iya. Kalau aku ngelihatnya itu salah satu kita menghargai pasangan kita, cari apa yang dia suka. Gitu udah itu aja cari dan nggak harus mahal gitu kan. Iya kan. Entah itu misal dia suka makanan, ya beliin Makanan yang disukain gitu. Iya. bunga. That's sweet. beli bunga. Tapi semakin berumur memang kita lebih itu benar kalau tadi Ibnu bilang menghargai hal-hal yang justru yang kecil gitu Kecil-kecil, yang dulu ya. kesannya kita nggak pernah merhatiin tapi begitu hal-hal kecil itu yang gampang bikin kita tersentuh dan lebih appreciate dan akhirnya lebih bersyukur sama semuanya. Paling gampang tuh kalau aku tuh ngasihnya ini kayak misalnya nyampe satu tempat kerjaan atau apa suka kirim foto. Nah, itu ya terserah deh dia mau lihat mau balas nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang juga minta foto balik. Terus yang kedua biasanya suka ini juga ya sayang. Kalau aku pulang, ini kok aku mengakui diri aku sendiri. Gak apa-apa, ceritain aja, ceritain aja. Kalau aku tuh masih suka nanya mau titip apa. Iya. Gitu. Lagi di luar misalnya habis main bola atau lagi kerja. Pas lagi Iya di luar rumah. Kamu mau sesuatu menitip makanan nggak? Iya. Iya. Gitu. Iya, dia Karena dulu waktu kecil aku ingat banget papaku suka gitu. manis-manis kamu manis. Boleh promo nggak sih di sini? Jangan lupa boleh, nonton boleh, film boleh. Sri Mulat. Boleh. Iya benar ya lagi Selain tayang Gadis juga. Kretek ya kan di Netflix. Gadis Kretek nggak kemana-mana masih ada di sini. Masih ada. Oh, Sri Mulat iya karena tergantung jumlah layar Tergantung ya. jumlah Iya, iya, layar. iya. Kapan tayangnya? Udah kemarin hari pertama. Udah ini ya. Udah tayang. Jadi Tarsan ya. Jadi Tarsan. Iya. Buyarlah yang nonton Seno itu. Hancur langsung ya, hancur. Jadi kalau lagi Karakternya nonton ya. tabrak kayaknya itu ya. Jadi
abis nonton Gadis Kretek jangan kepotong, harus selesaiin dulu baru nonton. Iya. Iya. Kalau nggak takutnya nggak mau nonton lagi. Karakter Seno itu hilang begitu saja. Iya, tapi kadang ya itu namanya tuntutan peran yang memang harus dilakukan dan Iya. semua bilang, aku sempat lihat juga beberapa reviewnya soal Sri Mulat dan orang nggak nyangka bahwa itu Ibnu Jamil itu bisa banget. Dia sebagai aktor tuh makin mateng Ibnu itu, luar biasa. Gosong udah boy. Ya, udah mau gosong. Jangan dong, iya. Tapi mau dong dikasih ini buat orang-orang yang udah nonton di Ngode, boleh dong dikasih tipsnya ketika kita melewati sebuah kegagalan. Kadang yang paling sulit itu kan bukan deal with apa yang udah terjadi di belakang, tapi gimana kita membuka hati untuk yang di depan. How to move on. Iya, gimana move on-nya. Mau dong dikasih tips. Coba. Gimana caranya kita membuka hati dan akhirnya percaya dengan relationship, percaya bahwa cinta itu memang masih ada, percaya bahwa jodoh kita itu masih nunggu di luar sana gitu. Apa ya? Hargai keputusanmu, terus hormati, dan masa lalu jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Gitu sih. Ya, it's a part of our life yang nggak Iya. bisa dirubah. Betul. Kalau aku, jadi untuk kita bisa menghargai dan juga bisa move on gitu loh. Setiap orang pasti punya masa lalunya masing-masing, punya, dan setiap orang juga ada yang pernah buat kesalahan, ada yang mungkin kalau kebenaran atau yang bagus-bagus jarang dilihat lah. Tapi kalau kesalahan kan paling gampang untuk dilihat. Sebenarnya kan pilihan lagi ya buat masing-masing gitu. Kalau seandainya memang mau membuka hati itu, kalau yang mesti dipikirin kalau balik lagi ke diri sendiri itu adalah kita pantas bahagia. Jadi caranya bahagia itu mau seperti apa, berdamai dengan keadaan. Di saat kita menghargai diri kita sendiri, pasti segala sesuatu yang baik-baik itu nanti akan nyusul gitu. Ya anggap saja masa lalu atau apa yang sudah dihadapi sebelumnya sebagai pelajaran. Terus pasti akan ada pelajaran baik yang kita dapat walaupun memang melewati banyak hal yang tidak mengenakan. Dan kalau sudah bisa berdamai dengan keadaan dan menerima segala sesuatunya lebih ikhlas tadi itu, pasti akan lebih nyaman hatinya untuk bisa menerima orang baru tanpa harus membandingkan dengan yang lama. Itu sih respect each other itu paling penting, menghargai dan menerima segala yang ada. Itu sharing yang luar biasa sekali dari Kakak Ibnu dan Kakak Riri. Iya bener loh. Semoga Wah, bisa kita jadi daripada Uboy. ini ya, jadi Dari Opo inspirasi. ya, dari aku enggak. Jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi di fase yang setelah gagal dan masih belum bisa move on, masih belum bisa membuka hati, padahal mungkin sudah ada nih yang siap untuk ngasih hati juga, untuk berbagi, untuk menatap masa depan yang lebih baik bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin bisa di-consider tadi pesan-pesannya ya. Dan terakhir mungkin ini pertanyaan yang mungkin sudah sering ditanyakan, tapi ketika kalian menjalani kehidupan pernikahan pasti nggak lepas dari konflik. Kalau konflik yang kecil-kecil tadi udah kita bahas. Nah kalau konflik gede pernah nggak sih ngalamin, dan how you guys reflect sama apa yang sudah terjadi sebelumnya? Konflik gede. Belum ketemu konflik gede? Ya jangan sampai. Amit-amit. Ya, jangan sampai ya. Tapi 3 tahun ini berarti aman-aman aja ya? Iya. Ya, masalah-masalah kecil mungkin ada, argu dan segala macam ya. Argu. Pokoknya komunikasi sih. Nah, ini yang dilihat dari perubahan-perubahan Ibnu itu adalah dulu Ibnu itu kurang banyak rasa. Dia kalau marah dia nggak utarakan, selalu disimpan. Nah sekarang dia lebih bisa mengutarakan semuanya. Jadi itu lebih mudah juga buat aku. Tahu dia marah. Iya, untuk menyelesaikan apa nih yang kurang cocok dari kita berdua. Kalau memang ada sesuatu yang nggak pas atau argu, kita ngobrol. Jadi jangan diem akhirnya numpuk begitu aja. Jadi selama ini memang komunikasi kita berdua memang harus benar-benar baik dan sehat sih. Iya, Itu. Tapi udah dalam taraf itu ya. Iya. Iya. Kita nggak Sekarang dia udah Kayak mulai ada yang bisa. ganjel gitu, tiba-tiba dari mana tuh apa, diobrolin tuh. Sekarang udah berani gitu. Kalau dulu, udah malas debat lah, udah terima aja gitu. Ibnu memang terkenal sebagai seorang laki-laki yang menghindari konflik. Dia hidupnya damai. Jadi kalau misalnya di lapangan bola, kita bagian maju, Ibnu di belakang.
Merhatiin Udah aja males. ya kan. Ya berantem lagi. Saya yang deg-degan kalau dia main bola. soalnya. Tapi Udah pengen jadi ini pemain Namaste boy. Namaste. Maka pelampiasan ini lari terus di akhirnya. Iya. Kalau kita lari di kenyataan, dia lari maraton. Soalnya terus kalau buat- ke pelampiasan ke tempat yang lain, bisa masuk penjara itu. Iya kan? Jangan dong, jangan dong. Jangan dong, jangan. Oke, sekarang waktunya Ibnu dan Ririn kita challenge untuk membagikan fun fact dari masing-masing pasangan. Apa fun fact-nya Ibnu dan apa fun fact-nya Ririn? Ini yang sering banget Ibnu lakukan aja ya. Dia sering banget mengeluarkan angin dimanapun dan kapanpun tanpa memikirkan perasaan orang di sekitarnya. Iya. Daripada jadi penyakit kan? Iya, benar. Tapi katanya itu sehat sih. Dengan bunyi-bunyian atau diam-diam? Bunyinya nyaring sekali. Semakin kencang semakin bangga. Iya. Kalau untuk Ririn, apa ya? Kamu nggak apa-apa. Dia takut nggak dibukain Nggak pintu apa-apa. kamar dia. Kalau suaminya salah pakai baju kostum, dia yang paling pusing. Dan itu sebelum bener bajunya nggak boleh keluar kamar. Itu fun fact. Iya. Iya, jadi kalau misalnya pakai celana tuh kadang suka nanya, sayang aku pakai celana ini bajunya apa nih? Supaya biar keluar kamar Biar enak. aman. Iya. Kalau nggak suruh masuk lagi. Iya, ntar kepala dia pusing takut Iya, ya kan. iya, Ya ampun, suami gue tabrak-tabrakan nih, tabrak lari kayaknya. Tabrak lari. Dia pernah satu hari pergi kotak-kotak atasnya, Bawahnya? terus bawahnya itu ini yang warna hijau tentara itu yang Ada loreng-loreng. loreng-lorengnya. Aduh, kemana sih rame banget. Mungkin maksudnya tabrak lari udah gitu tinggal lah gitu yang ditabrak ya ini. Terus pernah juga dia pakai celana hijau terang banget terus bajunya warna biru. Waduh. Waduh, sakit kepala bener itu. Tapi ya memang pasangan itu harus saling melengkapi. Iya. Jadi Maaf ya. Tapi sama cowok kan cenderung cuek. Gue dulu juga awal-awal sama Dona kan datang ke acara resmi nih, semua pakai jas, gue pakai jeans. Bangga gitu pakai Iya, jeans, iya. gue beda gitu. Iya, itu kan iya gitu ya, Boy. Sama gue juga. Diomelin akhirnya. Tenang aja gitu. berarti kamu nggak suka ya? Bukan nggak suka. Kamu ngomong berarti itu. Tapi bener juga sih, Boy. Iya. Ketika kalau acara memang Iya. ada dress code-nya, sekarang Iya. tuh kayak lebih menghormati atau menghargai Iya. Orang yang ngasih punya acara. Iya. Karena sebelumnya nggak ada di kepala kita apa sih gitu kan? Ini gue pakai gue nyaman gitu. Tapi ternyata kan di luar itu ada banyak hal, ada banyak value yang kita mungkin belum tahu, ya kan belum Sekarang udah aware tahu ya. gitu. Akhirnya dikasih tahu ya kan Iya. sama ibu negara kita ini kan. Iya. Itu dia fun fact dari Ibnu dan Ririn. Dan- Ya kurang-kurangin Nu, apalagi lu suka makan pete, jengkol, sangar ya. Iya lagi. itu rezeki itu. Ya. Nikmati Ya, udah. tapi yang pasti kita akan selalu doain yang terbaik Yap. buat Amin. Ririn dan juga Ibnu ya kan. Ya banyak hal yang kalian sangat menginspirasi banyak orang. Bukan hanya ketika sekarang menjalani, tapi bagaimana how to survive from Berproses. untuk menjadi individu yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, pasangan yang lebih baik. Bahagia selalu ya. Terima kasih. Salam buat anak-anak. Berarti sekarang Yasmin udah di luar ya, di Di US. Amerika. Kuliah. Kuliah. Di sana. Apa rasanya tuh ngelepas anak gadis? Ini kadang juga suka gitu juga. Kemarin WA anaknya tiba-tiba anaknya langsung nelfon, "Mama kenapa?" Kan denger itu kita lagi mau tidur. Itu obrolan antara ibu dan anak tuh kadang-kadang karena Jauh. Aku takut kan kalau dia punya macam-macam. Oh, jangan-jangan disakitin uncle nih. Kenapa? Oh gitu. enggak, kita kadang nggak tahu apakah anak kita itu happy atau enggak. Jadi terkadang kita penting menurut aku ya karena punya anak perempuan besar ya yang sudah dewasa menurut aku udah mulai umurnya 19 tahun udah mau 20 tahun. Jauh juga. Baru kali ini tinggal yang jaraknya jauh banget. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita bisa lihat tiap hari, kita bisa lihat dari wajahnya apakah dia lagi happy atau enggak. Kalau aku kadang-kadang tiap 2 atau 3 hari suka nanya kayak, "Ayo happy enggak? Ayo oke." Terus dia yang kayak, "Mama kenapa nih?" gitu. Dia nanya ke uncle, dia manggil Ibnu, "Uncle, uncle mama baik-baik aja kan?" Padahal maksudnya cuma mau tahu Iya, keadaannya iya, di sana iya. happy atau enggak. Jangan sampai dia tuh
kita nggak tahu Iya. dia Iya, lagi ada ngerasain apa-apa, apa. iya. Lebih baik bisa diomongin semuanya gitu. Masalahnya jauh nggak bisa langsung terbang ya. Terbang, iya. Takes time Iya. semuanya ya. Ini mamanya kepikiran anaknya kepikiran mamanya. Mamanya baik-baik aja nggak? Iya, bener-bener. Berarti selama ini apa yang aku lakukan ke Jasmine nyampe. Iya, Dia iya. punya rasa sensitif juga terhadap Iya. apa yang aku pikirkan. Iya. Paling nggak kayak gitu. Punya anak perempuan besar udah jauh gitu, rasanya itu deg-degan pasti ada. Pasti, Tapi ya. tetap harus dibawa dalam doa aja Iya. terus. Karena 24 jam kita nggak bisa cek. Iya. Betul. Dia mau ngapain, Kita mau nggak di bisa mana jagain. aja, iya. Jadi didoain yang baik-baik Iya. aja Iya, terus. pastinya Iya. kita juga doain ya. Ya, terima kasih. Biar sekeluarga bahagia Amin. selalu. Kita juga mendoakan. Iya, 2 selalu. orang anak di Amin. luar. Iya. Iya. Kamu duluan? 2. Oh, dua di luar. 2 jagoannya kan lagi di luar juga. Lagi keluar. Tapi gue kalau di luar sensitif banget. Kan Leo sama Diego lagi sekolah di luar juga. Bu, saya malam ini mau tidur di kamar Bu, bukan di luar ya. Ya, kita baik-baik aja kan. Kalau kangen Kamu gimana? Kalau bahagia kangen nggak? tuh sama Leo sama Diego? Oh kita punya grup keluarga kan, jadi selalu ngobrol di pagi WhatsApp ya, pagi biasanya pada morning pak karena kan di sini duluan kan, jadi Iya. udah siang mereka bangun tuh biasanya WhatsApp terus kita ngobrol sebentar gitu, terus kalau malam ya 2-3 hari sekali kita suka video call gitu ngobrol gitu. Iya, kalau sekali cowok-cowok lebih sering nyari bapaknya kan ngomongin soal bola dan segala macam gitu. Cuma kalau mama tuh udah Diego cedera. Ini begini, aduh gitu. Karena secara jam juga Dona itu tidurnya kan Tidur, cepat, iya. jadi jam 9 jam 10 dia udah di atas tempat tidur nih. Enak banget. Sementara anak-anak jam segitu masih latihan. Iya. Jadi beresnya biasanya jam 11, jam 12 gitu itu kan. Nah masih itu off. giliran gue kan. Yang paling nggak bangun enak tidur, itu baca WhatsApp. pas mereka latihan atau lagi game, terus cedera. Jadi setengah 12 malam, jam 12 malam kita dapat kabar. Cedera. Aduh, itu bener-bener kayak nggak bisa tidur udah. Orang Diego pernah jatuh sampai kayak unconscious gitu. Iya, itu bacanya udah lemes. Nunggu sampai jam 4 pagi, nunggu Kabar kabar dari dari rumah rumah sakit, sakit, segala macam, dari coachnya. Tapi ya, at the end ya benar. Semua jauh di mata, dekat dalam doa. Melakukan anak-anak dari luar. Yang kita bisa lakukan cuma itu. Iya, karena ya dekat pun kita nggak bisa jagain mereka 24 jam. Ya cuma Tuhan lah, Allah lah yang bisa jagain. Jadi ya mintanya sama yang selalu Yang baik-baik. 24 jam itu cuma apotek sama pom bensin. Iya benar. Belum kalau nggak ada obat ya. Iya. Semua sekarang Sama nggak ada tukang obat. bubur kacang hijau ada tuh 24 jam ya. Aduh, kalau ngobrol nih, kalau udah ngobrol sama Rina sama Ibnu pasti juga nggak bisa sebentar. Yes. Dan seneng banget, makasih banyak udah Thank you udah mampir di Ngode. Terima kasih udah diundang juga. Jangan lupa dong kali ini nonton Ririn tenis nanti tanding. Oh iya, kalian Kamu Berdua, kan? menjerumuskan aku. Berdua kan? pas tayang udah Sama Judika. itu ya. Kalian lawan Judika sama Duma ya? Iya, mereka Gimana sering latihan? Standar. Aku belum pernah Standar banget. tenis sebelumnya. Pegel dong. Baru 3 kali latihan udah langsung tanding itu kayak dijerumuskan ya. Iya. Rasanya kamu ngerjain aku Kayak sih. Judika yang lebih ambisius sama Duma dia. Iya. Iya. Kalau Dia kita tetap lebih ya, beruntung. Kita lebih santai. Santai tapi serius. Gitu. Tapi serius. Nggak apa-apa, tapi kan Ibnu jago maraton, jadi stamina mah terjamin, terjaga. Cuma larinya doang. Bolanya Siap nggak kerja kecamping. keras ya. Tapi pokoknya apapun yang dilakukan, semua usahanya, bisnisnya, Karirnya. proyek-proyeknya, karirnya, semua lancar. Amin. Sukses terus. Salam buat anak-anak. Nanti ya. kapan-kapan kita undang-undang lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Sharing hal-hal lain seputar pernikahan, seputar relationship. Politik, ekonomi, makro, Oh, mikro, bisa, boleh. bisa ya, bisa. Siap. Sosial budaya, Ya, oke. oke, sosiologi ya. Banyak sekali value positif yang bisa kita dapat dari pasangan yang tidak muda ini. Benar. Iya lagi. Karena pengalaman Agak mereka benar. panjang, artinya kan bertambah usia itu pengalaman juga bertambah kan. Itu yang penting untuk di-sharing. Dengan pengalaman yang banyak, bisa sharing hal-hal yang positif, menjadi inspirasi buat kita yang mungkin belum merasakan gitu kan. Dan yang pasti selalu positif, selalu melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus, dan membawa semuanya dalam doa. Supaya diberikan jalan yang terbaik dan kebahagiaan Iya. yang sejati pastinya ya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Thank you. sekali lagi. Ya, thank you juga buat yang udah nonton. Thank you, Buat Ngode. yang pengen bahas-bahas tema yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Berikutnya. Dan bintang tamu lainnya pastinya ya. Bye-bye. Dah.
Bye.